Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita. Sebelum itu, teman-teman nonton dulu video sebelumnya yang telah saya upload. Ada SLD, ada Aquasi Dynamic, karena video ini saling terkait satu sama lain. Jadi pastikan kalian menonton terlebih dahulu agar tidak eh, biar bisa relate dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang teori atau konsep yang menarik di power system yaitu adalah contingency analysis. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai simulasi, kita akan belajar atau berkenalan terlebih dahulu dengan materinya. Pastikan ya teman-teman, sebelum entah kalian gunakan Silent, ETAP, PSCAD, MATLAB, dan lain sebagainya, pastikan kalian mengerti terlebih dahulu apa yang kalian lakukan. Nah, sekarang, karena materi kita adalah contingency analysis, saya merefer paper ini. Paper ya cukup lama ya, 2012, tapi isinya tuh basic konsep, karena di paper-paper terbaru itu sangat detail, itu tidak beginner friendly. Oleh karena itu, saya menggunakan paper yang lama ini. Contingency Analysis of Power System. Jadi setidaknya kita udah tahu dulu nih apa itu kontingensi, apa, kenapa kita menggunakannya, untuk apa. Kalau udah tahu konsep dasarnya, kita bisa lebih matang untuk melakukan simulasinya. Di sini dijelaskan. Contingency analysis is abnormal condition in electrical network. It pull the whole system or a part of a system under stress. It occurs due to sudden opening of transmission line, generator tripping, sudden change in generators, sudden change in load value, dan lain sebagainya. Cukup pusing ya, terlebih kalau kita tidak memahami bahasa Inggris. Tapi bahasa bayinya, kalau Pak anak Gen Z, bahasa bayinya itu contingency analysis. Sekarang coba deh bayangkan tentang network system yang telah kita buat, ada dua generator, ada dua transformer, ada 10 load. Nah, contingency analysis ini bagaimana seandainya salah satu atau salah dua dan salah tiga dan seterusnya elemen atau komponen pada power system tersebut saya nonaktifkan. Misalnya di situ salah satu transformernya kita nonaktifkan dan kita lihat bagaimana responnya. Nah, pertanyaannya untuk apa sih kita nonaktifkan salah satu, salah dua, salah tiga dan dan seterusnya? Karena contingency analysis ini one of the security analysis application in power utility control center that differentiates ini. Sekarang kita baca nih. For the purpose of fast estimating system stability right after outage, the study of contingency analysis involves performing efficient calculation of system performance from a set of simplified system conditions. Nah, ini berfungsi untuk uh, the most important task encountered by the planning and operation engineers of both power system. Nah, bahasa bayi lagi. Jadi saya pernah magang di PLN. Nah, transformer itu nggak mungkin selamanya akan tetap hidup. Ada masanya transformer itu ada di maintenance, bisa juga ada penggantian. Nah, kalau kita maintenance yang sesuatu yang berat, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya power system udah di salah satu salah satu trafonya dinonaktifkan, apakah semuanya terpengaruh gitu. Jadi misalnya gini, di trafo X ini dimatiin, oh ternyata yang lainnya fine-fine aja, berarti sistemnya bug, ada sistemnya kuat. Begitu juga dengan misalnya salah satu generatornya, karena generator itu nggak mungkin nyala se selama-lamanya, tuh nggak mungkin, karena ada masa kita akan menggantinya, masa kita akan maintenance-nya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting kontingensi ini, eh, terutama pada planning dan operation-nya. Oleh karena itu, semoga dengan konsep yang sederhana ini menguatkan pemahaman teman-teman. Next saja,
kita akan melakukannya di Dikscience. Oh iya, sebelum itu di contingency itu ada N1, N2, NK. Nah, N1 itu adalah bagaimana kalau satu saja komponen yang di-outkan. N2 ya ada dua komponen yang di-outkan. Dan 3, 4, 5 seterusnya. Oke, saya yakin teman-teman paham. Next, ini adalah power system yang telah kita buat. Nah, ini makanya saya bilang teman-teman harus menonton video saya karena pasti bertanya ini apa, kenapa bisa tiba-tiba ada ini. Karena ini sudah kita buat, kita desain dari awal, dari video 1, 2, 3, 4. Dengan harapan teman-teman nonton terlebih dahulu karena kita akan menggunakan plot-plot ini nanti ke depannya. Oke, jadi yang pertama itu ada dua metode. Ini metode yang pertama ya. Metode ini quite easy karena sudah ada menunya di sini untuk menganalisa eh, untuk menganalisa apa namanya kontingensi ini dipilih di sini, lalu klik contingency analysis. Nah, di sini ada tulisannya nih. Nah, di tulisan di sini, nah, jadi apa sih maksudnya ini? Jadi sebenarnya saya juga awalnya nggak paham ini, tapi ini saran saya ya bagi teman-teman yang tidak paham apa artinya karena tidak mungkin kita menghafal satu-satunya. Coba kalian raba-raba saja. Oh ini. Tapi meraba-raba ini perlu teori atau perlu pemahaman dasar basic konsep baru kalian bisa bisa meraba-meraba artinya apa. Jadi setelah saya baca buku manual booknya di sini. Nah ini yang saya jelaskan baru saja N1, N2, NK. Jadi N1 di sini saya centang N1. Artinya saya akan mencoba setiap komponen di sini saya akan outage kan setiap komponen nanti. Line satu, line 2, line 3 ada satu yang mati. Kalau N2 berarti ada dua komponen yang mati. Nah, lalu create case-nya the whole system. Nah, kemudian saya centang line transformers generators. Apa artinya ini? Artinya gini. Eh, jadi semua line di sini, whole system, the whole-nya, semua lainnya nanti oleh Dixain dia akan coba line satu mati dulu, dilihat bagaimana sistem yang lainnya. Line 2 mati dulu, lihat bagaimana respon seluruh power systemnya gimana. Begitu juga trafo satu mati, lihat lainnya gimana nih. Trafo 2 mati, gimana respon power system lainnya. Nah, kita atau bisa pilih spesifik selection, tapi saya pilih the whole system saja. Lalu saya akan coba, gini ya, kalau kalau teman-teman pakai cara manual, ini sangat time consuming, sangat-sangat lama, membutuhkan waktu yang lama lah, dan tidak efisien. Mending pakai cara seperti ini. Lalu kita akan execute, execute. Lalu pilih ke ini, lalu go plank dan kontingen analisis. Nah, sekarang ini kita remove dulu ya. Nah ini, nah kalian di sini kalian centang dulu berapa loading yang kalian inginkan, berapa eh, limit limit bawah dari voltage-nya, limit atas dari voltage-nya. Maksudnya gini ya. Jadi si sistem ini akan mendetek sesuatu sebagai violate bahasa Indonesia apa? Violate sebagai gangguan kalau misalnya eh, tidak di range apa yang kamu tetapkan di sini. Berarti kamu akan menetapkan sesuatu gangguan, misalnya 0,90 PU ini udah gangguan, begitu loh. Paham lah itu istilah gampang lah, tidak terlalu susah. Kemudian, nah ini BTW ini berdasarkan standar IEEE ya. Lalu, nah kita add case di sini. Artinya apa yang kita mau N1 tadi, kan kita mau N1 tadi ya. Kita Ctrl A, oke. Nah, jadi semua komponen sini akan dicoba satu-satu. Ketika generator satu
mati, gimana responnya berulang sampai 192 kali. Ya, bayangkan 192 kali kamu kamu coba secara manual, ya setelah wisuda bro. Lalu setelah itu execute. Nah, execute. Sudah mulai terlihat ya, ada merah-merah, sudah ada agak biru. Nah, ini agak biru, kayaknya violet deh. Kayaknya sekarang kita coba kita cek di reportnya. Cek di report. Nah, ini kalian bisa centang ini. Apa yang mau di report sebenarnya? Centang. Jadi, apa loading yang violates, kemudian loading violation per case, worst, saya cari yang di worst loading violates. Jadi nanti dia ngelompokin. Oh, ini yang parah nih kalau kamu nyoba nyab, nyoba off kan ini gitu. Voltage-nya juga ini tentang aja semua. Summary. Oke, kita execute. Nah, di terminal 13 dia violates karena dia eh, 0,92 voltage-nya. Kan tadi standarnya kita kan 0,95 nih. Oke, ini violates, violates, violates. Oke, ini reportnya. Ini juga saya kira untuk membaca ini tidak perlu pintar-pintar banget lah ya. Bisa dibaca lah. Ini artinya apa. Tapi ini tidak apa ya. Ini tidak kalau kalian mau skripsi nampilin seperti ini saya kurang rekomen sih. Kurang gimana ya. Kalau deskripsi nampilin kayak gini kurang estetik. Kalau saran saya kalian bisa begini. Kalian gunakan seperti ini manual. Kalian buat misalnya voltage ini. Voltage. Oke, ini kita akan beralih ke metode yang kedua ya. Metode yang kedua. Iya, pakai kita definisikan secara manual. Tapi dia lebih, jadi kita bisa adjust tampilannya, tampilan apa dia? Tampilan ininya, tampilan grafiknya. Yang tadi kan tampilannya begitu aja, kurang lah. Nah, ini loh, kenapa tidak tiba-tiba ada gambar seperti ini? Kalau teman-teman mengikutinya, kalian tidak akan bertanya. Oleh karena itu nonton dulu deh eh, yang saya kerjakan kemarin. Lalu, oh ya ini di video kalau nggak salah di video kuasi dynamic tiba-tiba ada apa? Ada plot seperti ini. Nah, kita akan tambahkan saja, tambahkan datanya. Ini kita append rows, kita tambahkan 6. Nah, kita masukkan terminalnya. Terminal tadi terminal berapa tadi ya? Terminal 3, terminal 4. Aduh, kebanyakan ya. Ya ini tujuan saya membuat seperti ini biar teman-teman paham apa yang terjadi pada sistemnya. 14, 13. Nggak usah semua ya teman-teman. Biar cepat ya. Aku terminal 16, 20. Banyak banget ya. Segini aja deh. Sampai 9. Sorry ini nggak beraturan. Kalian bisa isi perbaiki sendiri ya kalau kalian mau coba. Lalu kita oke. Oke. Nah, ini udah ada violet satu. Kemudian di sini sekarang kita coba untuk mematikan manual. Misalnya si ini out of service nih.
kita out of service kan. Out of, out of service artinya kita nonaktifkan. Kita oke. Nah, lalu kita running node flow-nya. Hmm. Perhatikan, ya. Coba kita ingat-ingat, kita ingat-ingat bentuk grafiknya seperti ini. Lalu kita aktifkan lagi, out of service kan lagi. There. Nah, ini yang beda ya. Beda dong. Ya, ada perbedaan ketika saya on kan, coba-coba lain lah. Kita coba yang lain misalnya ini, eh, kita matiin Slack-nya, Slack generator. Hmm, kita udah nonaktifkan, sudah nonaktif lalu kita running. Apa yang terjadi? Wah, 15nya mati. Artinya apa? Artinya sistem yang sistem yang kita buat tuh, kalau model yang seperti ini, kita nggak bisa matiin ininya, kita nggak bisa matiin si Slack-nya ini. Jadi si sistemnya nggak reliable, nggak kuat kalau dia mati. Artinya si sistem yang kita buat ini harus kita desain yang lebih kuat mungkin, ya. Kita kasih backup di sini, ada satu backup, misalnya grid forming inverter, kita backup pakai generator lagi di sini. Jadi ketika dia mati, si sistem bisa, eh, semua sistemnya tidak ikut kolaps, gitu teman-teman. Oke, sebenarnya itu aja sih materi kita pada kesempatan kali ini, tidak terlalu susah. Lalu saya mau review, materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kontingensi analisis ini sangat penting. Penting apa dalam operasionalnya? Karena jadi kita sesuai pada paper ini, kita meletakkan sistem, perangkat atau komponen power system itu dalam kondisi yang abnormal atau under stress. Biar apa? Biar nanti misalnya in case, worst case, kita mempersiapkan yang terburuk ya. Suatu saat trafo satu mati gitu. Apakah masa trafo satu mati semuanya ikut mati gitu, semuanya ikut kolaps? Itu kan tidak tidak bagus karena sekali lagi trafo, PV generator itu tidak selamanya bekerja seumur hidup karena pasti ada part di mana dia dimatiin, dibersihin, diganti dan sebagainya. Oleh karena itu, kontingensi analisis ini sangatlah penting dalam mempersiapkan eh, power system yang kuat. Nah, ini eh, paper selanjutnya terkait kontingensi, ada dikaitkan dengan base, bagaimana voltage, frekuensi, voltage stability assessment. Ada banyak sekali topik skripsi, topik tesis yang bisa dibuat menggunakan dengan topik kontingensi analisis ini. Oke, semoga saya berharap apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman benar-benar memanfaatkannya, menjadi manfaat bagi teman-teman. Sekian, see you on next video. Bye bye.